Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Sehat semua ya. Hai. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini masih dengan Inah Sensei. Silahkan dikeluarkan buku catatannya, karena harapan Sensei nanti ketika tatap muka kalian punya catatan ya. Jadi nggak kosong ya. Hai. Kali ini kita akan belajar materi bab 14 ya, yang berjudul, silakan fokus ke huruf Jepangnya. Hai, yoku soji o shimasu. Yoku di sini adalah frekuensi waktu, artinya sering. Soji o shimasu ini adalah kata kerja ya. Satu kesatuan ini artinya bersih-bersih. Nah, jadi kalau secara komplit kalimat ini adalah artinya saya sering bersih-bersih. Nah, ya, jadi kelihatan dari gambarnya ya. Kira-kira ini temanya tentang apa ya? Ya, kegiatan sehari-hari ya. Nah, tujuan pembelajaran di bab 14 ini bisa kalian catat. Jadi kalian harus bisa mengungkapkan atau mendeskripsikan pembagian ya, pembagian tugas pekerjaan rumah beserta subjek atau pelaku masing-masing pembagian tugas pekerjaan rumah tersebut ya. Jadi misalnya kamu itu bagian apa, nah itu diceritakan dalam bahasa Jepang ya, dijelaskan. Terus misalnya ibu saya bagian cuci piring dan lain sebagainya ya. Jadi harus bisa ya. Jelas ya, cukup jelas ya. Hai. Hai, seperti biasa silahkan perhatikan slide berikut. Mite kangaemashou. Hai. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di depan ya. Jadi ini potret. Konteksnya di mana ini? Ya di rumah ya. Sedang apa? Melakukan kegiatan sehari-hari atau pekerjaan rumah. Nah, kalau dilihat dari orangnya, ini ceritanya anggota keluarga ya. Nah, yang ini mungkin seumuran kalian. Ini anaknya, ini bagiannya apa ini? Nah, ini nyapu-nyapu ya, bersih-bersih ya. Nah, sedangkan ini sepertinya lebih tua, bisa kakaknya atau ayahnya. Bagiannya apa ini? Nah, cuci baju. Nah, begitu juga di rumah kalian masing-masing beda-beda ya. Ada yang bagiannya berbelanja dan lain sebagainya. Jadi jelas ya. Sekali lagi Sensei sebutkan tujuan pembelajaran di bab 14 ini adalah mengungkapkan atau mendeskripsikan pembagian tugas pekerjaan rumah beserta subjek atau pelaku masing-masing pembagian tugas pekerjaan rumah tersebut dalam bahasa Jepang. Hai. Hai. Di awal bab 14 ini jelas kita akan belajar menyebutkan berbagai kosakata pekerjaan rumah ya. Pekerjaan rumah itu banyak sekali ya. Nah, di sini kalian fokus di pola pokok yang akan diajarkan ya, di kosakata pokok. Nah, nanti selebihnya mungkin kalian bisa improvisasi atau search sebanyak mungkin di sumber lain ya, buku lain atau internet ya. Hai, di sini sudah disediakan 8 kosakata yang wajib kalian hafalkan ya. Jadi dikuasai dulu pokoknya ya. Nanti kalian bisa improvisasi di waktu luang ya, di luar pembelajaran. Hai. Hai, sebelum Sensei menjelaskan masing-masing pengucapan bahasa Jepangnya dari kosakata ini, kita samakan persepsi dulu ya dari gambarnya, karena ini gambarnya kartun ya, supaya tidak ambigu. Nah, nomor 1 ini ada yang sedang membersihkan toilet ya, kayak kloset ya. Terus ini ada yang membersihkan AC. Nah, ini diambil kesimpulan satu kosakata umum ya. Di sini yang dimaksudkan adalah kosakata bersih-bersih. Nah, jadi bersih-bersih itu artinya luas ya, bisa menyapu, mengepel, menyikat. Nah, intinya jadi diambil satu kosakata umum, bersih-bersih. Jelas ya? Nomor 2 ini memasak. Nah, ini sudah jelas ya, tidak ambigu lagi. Nomor 3 ini cuci baju. Beda dengan nomor 4 ya. Nomor 4 itu cuci piring ya. Terus yang nomor 5 ini jelas menyetrika. Nah, yang nomor 6 ini baru ya. Nomor 6 ini adalah membantu atau merawat ya. Nah, di sini mungkin macam-macam, ada yang merawat orang tua atau anak kecil dan lain-lain. Intinya membantu merawat ya. Ya. Kemudian nomor 7 ini beda, tidak merawat tapi ini menyiram bunga. Ini jelas ya, ini menyiram bunga. Nah, yang nomor 8 ini berbelanja ya. Hai. Berbelanja. Jelas ya? Nah, seperti biasa Sensei akan memperdengarkan
ungkapan 8 kosakata pekerjaan sehari-hari ini dalam bahasa Jepang ya. Hai minasang, kite kudasai ne. 1、掃除をします。私は掃除をします。 Hai, bersih-bersih apa anak-anak? Iya, bersih-bersih bahasa Jepangnya adalah, silahkan dicatat, soji o shimasu. Nah, soji o shimasu ini satu kesatuan ya, bersih-bersih. Jadi kalimat saya bersih-bersih ditambahkan saja subjeknya watashi ya. Jadi watashi wa soji o shimasu ya, saya bersih-bersih. Berikutnya, memasak. 2、料理をします。私は料理をします。 Hai, memasak bahasa Jepangnya ryori o shimasu. Saya memasak, watashi wa ryori o shimasu. Jelas ya. Hai, nomor 3. 3、洗濯をします。私は洗濯をします。 Hai, untuk cuci baju bahasa Jepangnya sentaku o shimasu. Saya cuci baju. Watashi wa sentaku o shimasu. Nah, di sini dari 3 kosakata ini terlihat cirinya ya. Nah, jadi kata kerja itu berakhiran masu ya. Di sini shimasu itu artinya melakukan atau mengerjakan ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 4. Cuci piring. Hai, ja minasang, kite kudasai ne. Hai, langsung saja. Bahasa Jepangnya adalah sarao araimasu. Hati-hati beda ya. Sarao araimasu. Nah, untuk cuci piring itu pakainya araimasu, mencuci ya. Jadi bukan shimasu tapi araimasu. Sedangkan sara itu artinya piring ya. Hai. Kemudian nomor 5, manyatrika. 5、アイロンをかけます。私はアイロンをかけます。 Iya, jadi untuk manyatrika juga berbeda. Tidak berakhiran shimasu tapi dilihat. Hai, iron o kakemasu. Ironnya pakai kata kana dari kata iron. Setrika ya. Hai, iron o kakemasu. Hai, berikutnya nomor 6. 6、世話をします。私は世話をします。 Hai, tadi ya membantu atau merawat. Bahasa Jepangnya sewa o shimasu. Watashi wa sewa o shimasu. Nomor 7, menyiram bunga. 7、花に水をやります。私は花に水をやります。 Ya, untuk menyiram bunga ini cukup panjang ya, hati-hati ya. Hanani mizu o yarimasu. Jadi bukan shimasu tapi yarimasu ya. Hanani mizu o yarimasu. Jadi hana itu bunga, mizu itu air. Nah, jadi kebalikannya ya, menyiram bunga. Itu ya, dengan air ya. Hanani mizu o yarimasu. Saya menyiram bunga. Watashi wa hanani mizu o yarimasu. Hai, terakhir berbelanja. 8、買い物をします。私は買い物をします。 Hai, untuk berbelanja bahasa Jepangnya kaimono o shimasu. Saya berbelanja. Watashi wa kaimono o shimasu. Nah, gampang-gampang susah ya. Silahkan diputar berulang-ulang videonya ini, disimpan. Nah, terus diputar berulang-ulang sambil dicatat di buku catatan ya. Hai. Jadi 8 kosakata ini adalah pokok yang harus dihafalkan. Dengan kata lain akan muncul di ulangan ya. Penilaian harian ya. Nah, sedangkan di luar ini kalian bisa search sebanyak mungkin yang kalian inginkan ya. Silahkan ya. Hai, berikutnya. Nah, setelah kosakata pekerjaan rumah jelas ada frekuensinya ya. Hai, frekuensinya itu kaitannya nanti kalian menambahkan keterangan seberapa seringkah atau intensitas kalian melakukan pekerjaan rumah itu ya. Nah, di sini ada 4 kosakata frekuensi melakukan pekerjaan rumah ya. Hai, coba kita lihat dari nomor 1 dulu. Semua berakhiran shimasu, kecuali nomor 3 dan 4 ya, berakhiran shimaseng. Kira-kira apa bedanya? Coba sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Iya, jadi kalau